datang bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Ku merendahkan diri dan berdoa. Ku cari wajah-Mu dan ku bawa bangsaku. Anugerahkan keselamatan dari-Mu. Hidupkanlah negeriku, hembuskanlah Roh-Mu. Ini seruanku atas negeriku. Ini seruanku atas bangsaku. Ini seruanku atas tanahku. Penuhilah dengan kemuliaan-Mu. Banjirilah dengan Roh-Mu. Datang bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Ku merendahkan diri dan berdoa. Ku cari wajah-Mu dan ku bawa bangsaku. Anugerahkan keselamatan dari-Mu. Hidupkanlah negeriku, hembuskanlah Roh-Mu. Ini seruanku atas negeriku. Ini seruanku atas bangsaku. Ini seruanku atas tanahku. Penuhilah dengan kemuliaan-Mu. Banjirilah dengan Roh-Mu. Ini seruanku atas negeriku. Ini seruanku atas bangsaku. Ini seruanku atas tanahku. Penuhilah dengan kemuliaan-Mu. Banjirilah dengan Roh-Mu. Ini seruanku atas negeriku. Ini seruanku atas bangsaku. Ini seruanku atas tanahku. Penuhilah dengan kemuliaan-Mu. Banjirilah dengan Roh-Mu. Penuhilah dengan kemuliaan-Mu. Banjirilah dengan Roh-Mu.
Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku nantikan, satu hal yang ku mau, satu hal yang ku inginkan. Dekat denganmu, dekat dengan tempatmu berdiam. Dekat kakimu, dekat saat ku peluk Engkau, Yesus. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku nantikan, satu hal yang ku mau, satu hal yang ku inginkan. Dekat denganmu, dekat dengan tempatmu berdiam. Dekat kakimu, dekat
Selamat pagi jemaat Tuhan. Saya percaya bahwa keadaan saudara semua baik-baik saja. Jujur, secara pribadi saya benar-benar kangen dengan saudara. Dan saya berharap saudara juga kangen dengan saya. Oke, sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya bahwa Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Mungkin kami nggak berada di satu gedung yang sama Tuhan, tapi kami percaya bahwa ketika kami ibadah Tuhan di rumah kami, di kosan kami, kami percaya bahwa Engkau hadir Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini, kami akan memulai ibadah, kami akan memulai memuji dan menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke jemaat Tuhan, mari kita bersemangat untuk memuji dan menyembah Dia. Yeay! Shalom jemaat Tuhan, kita memuji Tuhan pagi hari ini karena Allah kita hebat, karena Allah kita dahsyat. Dia akan tetap terus bekerja dalam hidup kita. Amin. Kita serukan.
bersaing dan kuatku. Yesus Tuhan, Kau selalu bekerja di dalam hidupku tanpa menjadi kuatku. Sekarang aku selalu akan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Kau selalu bekerja di dalam hidupku tanpa menjadi kuatku. Sekarang aku selalu akan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Besar di dalamku. Kau besar Tuhan. Masih semangat saudara, kita memuji Tuhan pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Katakan, terpujilah Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, sebab Tuhan berjaya dan memerintah untuk selama. Katakan sama-sama ya, terpujilah nama Tuhan. Namamu Tuhan, Kau ajaib dan penuh. Satu hati kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, sebab Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, sebab Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, sebab Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya.
Pujilah namamu Tuhan. Wow. Amin. Oh. Kita mau masuk dalam sembah kita buat Tuhan pagi hari ini. Kita bawa pujian yang terbaik buat Tuhan kita. Yesus. When my world is shaking and the storm is breaking, I lift my hands to you. I lift my hands to you. I will not go weary, for your holy singing. I fix my eyes on you. I fix my eyes on you. Your faithfulness gets away my fears. For God, you are my strong foundation. Now I will stand and have my peace. For God, your grace is everlasting. God, you are beside me, always there to lead me. I will not be shaken. I put my trust in you. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will sing forever. Lord, there is none like you. Lord, there is none like you. Bersama-sama sekali lagi. The storm is breaking. I lift my hands to you. I lift my hands to you. Faithfulness takes away my fears. For God, you are my strong foundation. Now I will stand and have my peace. For God, your grace is everlasting. God, you are beside me, always there to lead me. I will not be shaken. I put my trust in you. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will live forever. Lord, there is none like you. Lord, there is none like you. Lord, there is none like you.
Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will know forever, Lord, there's none like you. You are beside me, always there to lead. I will not be shaken, I put my trust in you. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will sing forever, Lord, there is none like you. I sing forever, I sing forever. Hallelujah, hallelujah. 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 Selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin ajak untuk setiap kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini, kami jemaat-Mu Tuhan boleh mendengar firman-Mu, kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Ajar kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, untuk kami boleh mendengar dan juga melakukan setiap firman-Mu Tuhan, apa yang Kau mau dalam kehidupan kami sebagai satu jemaat. Sekali lagi terima kasih Bapa, kami menyerahkan Tuhan, jalannya firman itu dalam tangan-Mu, biar setiap kami boleh mendapatkan firman Tuhan, tertanam dalam setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Pada pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang akan diambil dari satu percakapan antara Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi dengan seorang perempuan yang dikenal dengan perempuan Samaria. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan lebih dalam, kita akan sama-sama sedikit belajar mengenai siapakah orang Samaria itu sebenarnya. Pada zaman dahulu ada seorang raja bernama Raja Rehabeam, di mana Raja Rehabeam adalah anak daripada seorang raja yang bernama Salomo yang kita kenal, raja yang sangat terkenal di bangsa Israel. Di zaman Raja Rehabeam, kerajaan Israel terpecah belah menjadi dua kerajaan. Yang pertama kerajaan Israel Utara dan yang kedua adalah kerajaan Israel Selatan. Di mana kerajaan Israel Selatan terdiri dari orang-orang yang berasal dari suku Yehuda yang kemudian kita kenal sebagai orang-orang Yahudi. Mereka beribadah kepada Allah di bait Allah yang ada di dalam kota Yerusalem. Sedangkan kerajaan Israel Utara terdiri dari suku-suku Israel yang lainnya. Mereka menikah dengan orang-orang dari suku lain yang ada di dalam di dalam tanah Kanaan pada waktu itu, sehingga mereka berkembang menjadi disebut sebagai bangsa campuran, setengah Israel, setengah juga bangsa-bangsa lain. Mereka tidak dapat menyembah Allah di bait Allah yang ada di kota Yerusalem. Oleh karena itu mereka mendirikan tempat penyembahan yang berada di bukit atau di gunung Gerizim, yang nanti kita akan sama-sama temukan yang di bahwa gunung Gerizim diperkatakan oleh wanita Samaria itu. Kenapa orang Israel atau kenapa bangsa Yahudi begitu membenci orang-orang Israel yang berasal dari kerajaan Israel Utara, yang kemudian disebut sebagai orang-orang Samaria? Karena bagi orang Yahudi atau bagi orang yang berada dalam kerajaan Israel Selatan, orang-orang yang berasal dari kerajaan Israel Utara,
mereka bukanlah orang Israel murni, bukanlah orang Israel sejati. Mereka adalah campuran dari orang Israel yang menikah dengan orang-orang dari bangsa lain, dan mereka diperanakan, dan mereka itulah yang disebut sebagai orang Samaria. Demikian pula orang Yahudi menganggap merendahkan orang Israel yang ada di utara atau orang Samaria. Namun sebaliknya, orang-orang Samaria juga tidak ingin dipandang rendah oleh orang-orang Yahudi. Itu sebabnya mereka mendirikan satu tempat penyembahan lain untuk menandingi Bait Allah yang ada di kota Yerusalem. Mereka membuatnya di satu gunung Gerizim. Itu sedikit cerita mengenai orang Samaria yang ada dalam kitab Yohanes pasal yang keempat. Kita akan buka sama-sama saudara, apa yang bisa kita pelajari dari percakapan antara Tuhan Yesus dengan wanita Samaria. Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, saya akan baca firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara semua. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Disitulah terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Pada suatu hari Yesus ada di kota Yudea yang merupakan bagian selatan dari Israel. Dan Tuhan Yesus hendak pergi ke kota Galilea, yaitu satu daerah yang ada di kota Israel Utara. Namun ia harus melewati daerah Samaria yang juga sebenarnya adalah wilayah daripada Israel Utara. Dan dalam perjalanannya, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya akhirnya mereka berhenti di satu daerah yang disebut dengan Sikar. Mereka berhenti dan beristirahat di pinggir sumur. Ketika Tuhan Yesus dalam peristirahatannya bersama dengan murid-muridnya pun mereka mengalami rasa lapar, sehingga murid-muridnya harus pergi ke kota Sikar untuk mencari makanan. Sedangkan Tuhan Yesus tinggal di pinggir sumur. Ada satu hal yang menarik yang kita sama-sama harus perhatikan, yang kita bisa pelajari sebagai satu jemaat. Di dalam perjalanan kita pada hari-hari ini, mungkin beberapa bulan ini kita mengalami kesulitan, kita mengalami banyak sekali kendala, mungkin beberapa atau sebagian dari kita mengalami kesulitan dalam hal makanan. Dan ini adalah tanggung jawab setiap kita sebagai satu jemaat. Kita mungkin sebagai seorang kepala keluarga, kita mencari makan, kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak kita. Itu adalah tanggung jawab kita. Selama berbulan-bulan ini kita berusaha untuk melakukan itu. Dan juga tanggung jawab jemaat adalah mencoba untuk membantu, mencukupi kebutuhan makanan daripada setiap jemaat. Namun yang ingin kami lakukan adalah kami ingin mendorong untuk setiap kita. Mulai hari ini kita tidak lagi hidup hanya berfokus kepada apa yang akan kita makan. Bukan berarti bekerja mencari makan itu ada satu hal yang salah. Tapi yang ingin saya dorong adalah agar setiap kita tahu panggilan kita yang sebenarnya. Pada waktu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya sampai di satu tempat peristirahatan di pinggir sumur, semua murid-muridnya pergi ke kota untuk mencari makanan. Tapi Tuhan Yesus tinggal di pinggir sungai, dia tinggal menantikan sesuatu. Sebenarnya lebih baik ketika murid-muridnya dan Tuhan Yesus ikut pergi bersama muridnya ke kota untuk mencari makan dan mereka makan lalu mereka kembali melanjutkan perjalanan. Tapi ketika murid-muridnya pergi mencari makan, Tuhan Yesus hanya tinggal. Lalu kalau kita baca di pasal yang keempat ayat 31 sampai 35 dituliskan, ketika murid-murid Tuhan Yesus kembali dari kota membawa makanan,
Dituliskan dalam Alkitab, sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepadanya, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kau mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai." Sekali lagi, tidak ada yang salah bahwa kita harus bekerja, kita harus mencari makan untuk diri kita, untuk keluarga kita. Itu adalah bagian yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan. Bahkan kalau kita tidak melakukan tanggung jawab itu, mungkin hidup kita malah jadi salah. Karena itu adalah tanggung jawab setiap kita. Namun yang ingin saya sampaikan dari firman Tuhan ini adalah, marilah hidup kita tidak semata-mata hanya untuk hidup mencari makan, dan makan. Saya cukup mengerti bahwa mungkin setiap kita hari ini mengalami pergumulan, tapi saya berharap semua orang sudah bisa mendapat makan hari ini. Paulus berkata, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Dan mari hari ini saya ingin mengajak untuk setiap kita. Kita kembali kepada panggilan kita yang sesungguhnya sebagai orang yang percaya. Waktu Tuhan Yesus lapar, waktu Tuhan Yesus letih, Tuhan Yesus tahu bahwa dia harus mencari makanan. Tapi yang Tuhan Yesus lakukan adalah, dia lebih tahu apa yang harus dia kerjakan dalam hidupnya. Pada waktu ia lapar, ia lapar. Tapi ia tahu bahwa ia datang ke dunia bukan hanya untuk mencari makanan, tapi ia datang ke dunia untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Hari ini, mari kita hidup bukan lagi hanya terus bergumul setiap hari, setiap bulannya untuk terus mendapatkan makanan dan makanan. Sekali lagi itu tanggung jawab kita. Tapi mari kita mulai fokus kembali untuk hari ini dan ke depannya. Untuk kita mulai kembali melihat jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Untuk kembali melihat orang-orang Samaria yang akan kita temui dalam kehidupan perjalanan kita. Mari saudara, jangan berhenti hanya sampai di sini. Karena siapa kita sesungguhnya? Kita bukanlah dipanggil, kita bukanlah orang-orang yang hidup di dunia hanya untuk mencari makanan. Tapi kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa pekerjaan yang Tuhan ingin kita lakukan? Yaitu memberitakan kabar baik dan keselamatan kepada orang-orang Samaria, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin, saudara. Itu hal pertama yang kita bisa pelajari dari percakapan antara Tuhan Yesus dengan wanita Samaria. Yang kedua yang dapat kita pelajari dari percakapan antara Tuhan Yesus dengan wanita Samaria. Mari kita buka, saudara, di masih pasal Yohanes pasal yang keempat. Kita baca di ayat yang ke-8. Ini perkataan Tuhan Yesus. Ayat yang ke-7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Yesus berkata, "Berilah aku minum." Itu yang pertama. Yang kedua kita baca ayat yang ke-15. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba
bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kamu menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi sekarang akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari kisah ini adalah bagaimana Tuhan Yesus melakukan sesuatu untuk menjangkau orang Samaria. Yang pertama seperti saudara baca, pertama kali Yesus berkata mengenai berilah aku minum. Yang kedua Tuhan Yesus berkata panggillah suamimu. Dan wanita itu berkata aku nggak punya suami. Tuhan Yesus bilang ya 5 orang suamimu hari ini itu bukanlah suamimu. Ayat 16 kata Yesus kepadanya, pergilah panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Saudara, yang Tuhan Yesus lakukan adalah pertama kali Tuhan Yesus melakukan satu pendekatan secara fisik. Di mana Tuhan Yesus mulai menanyakan mulai mendekati dengan pendekatan secara fisik, secara kebutuhan. Apa yang menjadi kebutuhanmu? Engkau butuh minum, mungkin engkau butuh makanan. Dan setelah itu yang Tuhan Yesus lakukan, Tuhan Yesus mulai melakukan pendekatan secara emosional. Tuhan Yesus berkata, panggil suamimu. Lalu perempuan itu berkata, aku nggak punya suami. Tepat kata Tuhan Yesus. Bahkan yang sekarang bersamamu itu juga bukan suamimu. Saudara, ketika saya mengajar parenting atau kelas mengenai mendidik anak, ada satu pelajaran yang menarik, bahwa di dalam hati setiap manusia, di dalam kehidupan manusia itu ada 3 dunia. Maksudnya begini, dunia yang pertama adalah yang disebut dengan dunia publik atau dunia yang umum, yaitu tempat di mana anak-anak kita bergaul, berteman dengan teman-teman sekolahnya, dengan teman-teman gerejanya, dengan teman-teman mungkin olahraganya, dan sebagainya. Lalu ada dunia yang kedua yang disebut dengan dunia pribadi, yaitu di mana anak-anak kita memiliki teman-teman yang lebih dekat lagi, best friend mereka, mungkin saudara-saudara terdekat mereka, hal-hal yang lebih pribadi daripada sekedar sesuatu daripada umum. Namun ada yang ketiga yang disebut dengan dunia private, dunia yang sangat pribadi, di mana di dalam dunia ini, di dalam tempat ini tersimpan semua mimpi, tersimpan semua kebahagiaan, kesenangan, semua kemarahan, semua kekecewaan, bahkan mungkin semua sakit hati yang ada dalam diri anak-anak kita. Untuk bisa sampai ke dalam dunia yang pribadi, yang orang tua harus lakukan adalah bagaimana orang tua bisa membangun sebuah hubungan di dalam diri anak-anak, kepada anak-anak, sampai kepada dunia yang paling pribadi, yang disebut dengan private. Masalahnya adalah dunia ini tidak bisa dimasuki oleh sembarangan orang, kecuali anak ini membuka dirinya kepada orang tuanya. Ini yang disebut dengan jendela hati. Jendela ini tidak akan terbuka dan tidak bisa dipaksa dibuka oleh orang tuanya. Yang bisa membuka ini hanyalah pribadi anak itu sendiri. Ketika anak bisa membuka jendela hatinya, maka disitulah orang tua mulai bisa menanamkan nilai-nilai kebenaran di dalam hidup anak-anak, sehingga perilaku anak-anak pada akhirnya akan berubah. Jadi ketika kita memiliki anak di rumah, dan ketika anak saudara cerita, wah Mah tadi di sekolah saya ketemu teman saya begini melakukan ini, di sekolah ada acara begini, saya punya teman dekat begini, kami melakukan ini dan sebagainya. Kebanyakan dari kita sebagai orang tua, kita merasa senang bahwa anak kita sudah bisa menceritakan sesuatu dalam hidupnya.
Tapi kenyataannya apa yang mereka ceritakan adalah sesuatu yang sifatnya umum dan sifatnya hanya pribadi. Tapi anak kita belum menceritakan, belum mengeluarkan sesuatu yang sifatnya sangat pribadi dalam hidupnya. Ketika anak kita bisa menceritakan, "Pak, saya lagi sedih. Pak, saya lagi kecewa. Pak, saya lagi senang banget. Pak, ini dosa. Saya sudah melakukan dosa." Saudara, minggu yang lalu kami berkumpul dengan beberapa guru-guru dari sekolah setara. Pada waktu kami ngobrol, cerita bersama, beberapa guru menceritakan begini. Mereka punya komsel di setara, komsel dengan anak-anak sekolah setara kelas 4, kelas 5 SD. Mereka menceritakan di dalam komsel mereka, anak-anak kelas 4, kelas 5 ini terkadang menceritakan dosa-dosa mereka kepada guru-gurunya di dalam komsel. Saudara bisa bayangkan, untuk bisa sampai pada titik itu tidaklah mudah untuk para guru. Karena ketika anak didiknya bisa menceritakan mengenai dosanya, artinya murid-murid yang diajarnya sedang membuka jendela hatinya kepada para gurunya. Dan jendela hati ini sekali lagi tidak akan dibuka, tidak bisa dibuka paksa oleh orang lain, termasuk guru-gurunya, kalau anak itu tidak membukanya dengan sendirinya. Firman Tuhan bilang, tuaian memang banyak. Mungkin hari ini juga kita sama-sama mengerti bahwa tuaian banyak. Mungkin saudara yang punya hati misi, mungkin mulai berkata, saya ingin pergi ke Kalimantan. Saya ingin pergi misi ke sana. Saya ingin pergi ke Papua, saya ingin punya misi, saya ingin melakukan misi di sana. Saya ingin mungkin ke Timor Leste, saya ingin melakukan misi di sana. Saudara, tidak ada yang salah dengan itu. Semua itu adalah ladang tuaian yang ada di sekitar kita. Tapi pada kenyataannya, tidak semua ladang tuaian itu sedang menguning. Tapi waktu guru-guru setara menceritakan bahwa anak-anak ini bisa datang bercerita mengenai hidupnya, bahkan mengenai dosanya. Pada detik itu saya mulai menyadari bahwa ladang tuaian di sana sudah menguning. Hanya selangkah lagi, ketika kita teruskan, maka mereka akan bisa berkata sama seperti wanita Samaria ini berkata, "Apakah engkau Kristus yang dimaksudkan dengan Mesias itu?" Tuhan Yesus tidak datang kepada wanita Samaria dengan sekonyong-konyong dan dia berkata bahwa aku adalah Mesias. Aku adalah juru selamat yang kamu sedang cari dan nantikan. Ya, bisa jadi ada waktunya, ada momennya di mana kita melakukan penginjilan dengan cara yang seperti itu. Tapi ada waktunya di mana Tuhan membawa kita seperti Tuhan berjalan kepada wanita Samaria. Melakukan pendekatan demi pendekatan, memenuhi kebutuhan secara jasmaninya. Lalu mulai memenuhi kebutuhan secara emosinya, secara psikisnya. Sampai satu titik, jendela hatinya mulai terbuka. Di saat itulah, saat yang paling tepat untuk kita berbicara mengenai siapa Tuhan di dalam kehidupan mereka. Di saat itulah kita tahu bahwa ladang tuaian itu sudah menguning. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ladang tuaian banyak di sekitar kita. Semua boleh dikatakan ladang tuaian. Tapi yang mana yang sudah menguning? Ini yang kita bisa pelajari. Hari ini, sekolah setara adalah satu ladang tuaian yang sudah menguning. Tuaian banyak, tapi pekerja sedikit. Kita sebagai satu jemaat tidak bisa berkata, harusnya ini kan tugas-tugas guru-guru yang ada di setara. Ini kan tugasnya kepala sekolah yang ada di sana. Saudara, mereka punya hati. Tapi mereka juga punya tugas dan tanggung jawab yang mereka harus kerjakan masing-masing.
Tugas yang mereka sudah pikul banyak. Profesionalisme yang mereka harus lakukan itu juga banyak. Tapi justru sekaranglah waktunya. Bukan kita berkata, harusnya ini tugas mereka. Tapi hari ini harusnya kita mulai berkata, hari ini adalah waktu yang tepat untuk kita gereja, untuk melangkah masuk ke dalam ladang tuaian itu, dan menuai bersama-sama dengan mereka. Saya ingin mendorong setiap kita jemaat, ambil kesempatan ini. Saudara, banyak orang yang menabur, tapi orang lain yang menuai. Tapi hari ini, kita punya kesempatan dengan mata jasmani kita bahkan bisa melihat bahwa ladang tuaian itu sudah menguning. Bawa saudara, sekolah setara ini anak-anak di sana. Di dalam doa saudara, di dalam renungan saudara, di dalam saat teduh saudara, bahkan kalau bisa dalam mimpi saudara, pikirkan apa yang bisa saudara lakukan. Ayo mari kita bersama-sama. Kalau saudara bertanya kepada saya, apa yang harus kita lakukan? Sampai hari ini pun saya masih berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Tuhan, kirimkanlah banyak orang Tuhan, yang punya banyak kreativitas, yang punya banyak waktu, yang punya banyak tenaga, untuk bersama-sama menuai jiwa demi jiwa. Amin saudara. Sekali lagi saya ingin mendorong setiap kita, mari. Ladang tuaian sudah menguning. Waktunya kita pergi untuk menjangkau anak-anak di sana. Yang ketiga, yang bisa kita pelajari dari kisah ini, Yohanes 4 pasal 20 sampai ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, kata perempuan Samaria. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem adalah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kau menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Wanita Samaria ini berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, nenek moyang kami menyembah di gunung Gerizim, di gunung ini. Tapi engkau mengatakan engkau menyembah di Yerusalem. Mana yang benar? Lalu Tuhan Yesus berkata, yang terpenting bukanlah menyembah di gunung ini atau di Yerusalem. Tapi yang terpenting adalah sekarang sudah tiba penyembah-penyembah yang benar yang akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus mengatakan, bukan di sana dan bukan di sana. Di dalam menyembah Tuhan bukanlah tempat yang penting. Tapi dalam menyembah Tuhan adalah yang penting adalah di dalam hatimu dan di dalam kebenaran. Artinya yang ingin saya aplikasikan dalam kehidupan kita adalah di dalam kehidupan kita yang paling penting, maksud saya gini, ke gereja penting, ya beribadah di satu tempat, berakar di satu tempat itu juga penting. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana hidupmu, bagaimana hatimu, bagaimana hidupmu menyembah Tuhan di dalam kebenaran. Di dalam mendidik anak, ada dua hal yang perlu diperhatikan untuk mendidik anak, mendisiplin anak, mengajarkan kepada anak. Ada dua hal yang diperlukan. Yang pertama adalah perkataan kita, orang tua. Bagaimana orang tua memulai mengajarkan apa yang benar dalam hidup mereka. Dan yang kedua yang sangat pentingnya adalah teladan hidup orang tua. Akan sulit buat anak untuk menjadi benar dan bisa berbuat benar ketika orang tua hanya memperkatakan apa yang benar, namun justru hidupnya berlawanan dengan apa yang dia katakan. Anak-anak hanya akan berkata, papa mah cuma ngomongnya doang.
Ibu cuma ngomongnya doang. Dan pada akhirnya, anak pun hanya akan bicara saja, tapi tidak melakukan apa yang benar dalam hidupnya. Demikian pula dengan hidup kita. Kita bisa menjangkau banyak orang. Kita bisa memberkati orang lain. Kita bisa memberi kebutuhan jasmani mereka. Bahkan mungkin kita bisa mengkonseling mereka. Memenuhi kebutuhan emosi mereka, mulai menolong mereka melalui masa-masa di mana mereka terjerat dalam emosi mereka. Ya, itu baik. Tapi yang harus kita perhatikan sebagai orang-orang yang akan menuai, yaitu hidup kita sendiri, teladan hidup kita. Jangan sampai karena apa yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan di depan orang, justru pada akhirnya itu akan membuat orang lain menolak Injil Kristus yang akan kita sampaikan kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita harus sama-sama berubah. Tidak ada pilihan, saudara. Kalau kita tahu bahwa kita dipanggil untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan kepada setiap mereka, kita harus berubah hidupnya. Saudara tidak bisa mengatakan, engkau harus memberi, sedangkan saudara hidup di dalam kecintaan akan uang yang luar biasa. Kita tidak bisa mengatakan kepada mereka untuk mengasihi. Namun di sisi yang lain, kita menghantam dan memukul orang. Di dalam memenangkan jiwa, hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya harus berubah. Hidup di dalam roh dan di dalam kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara, harus mulai kita sama-sama membangun hidup kita. Tidak ada satu orang pun yang sempurna. Tidak ada. Tapi setidaknya kita sama-sama menjadi orang yang percaya. Yang setiap hari mulai memperbaiki diri. Untuk mulai berbuat benar di dalam kehidupan kita. Berbuat benar di dalam setiap aspek kehidupan kita. Berbuat benar di dalam setiap pekerjaan-pekerjaan kita. Jangan sampai kita pada akhirnya justru menjadi batu sandungan. Tapi harusnya setiap kita, jemaat, menjadi batu pijakan buat setiap orang yang ada di sekitar kita. Untuk mereka bisa melihat Kristus. Untuk seorang Zakheus bisa melihat Yesus di dalam perjalanan hidupnya. Dia harus naik ke atas pohon ara. Karena terlalu banyak orang-orang yang sangat tinggi di sekitarnya. Demikian pula dengan mereka, saudara. Dan juga dengan kita. Baiklah kita menjadi seperti pohon-pohon ara. Yaitu satu tempat di mana orang lain bisa naik, bisa berpijak di atas kita. Dan melihat Yesus dalam hidup mereka. Melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita, nama Tuhan akan dipermuliakan. Melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita, nama Tuhan Yesus akan sampai kepada bangsa-bangsa. Mari, sekali lagi saudara, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Yang pertama, saudara, mari kita mengerti kehendak Tuhan. Bahwa kita dipanggil bukan hanya untuk bekerja dan mencari makan. Tapi kita dipanggil untuk memberitakan kabar baik dan kabar keselamatan kepada banyak orang. Yang kedua, mari mulai membangun sebuah hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena dengan membangun hubungan, maka kepercayaan mereka terhadap setiap kita akan mudah terbangun. Dan ketika kepercayaan sudah dibangun, maka akan sangat mudah buat kita untuk memberitakan nama Yesus kepada setiap mereka. Dan ingat, ladang sudah menguning. Waktunya buat kita untuk bergerak dan menuai ladang yang telah menguning. Dan yang ketiga, jadilah teladan di dalam perkataan dan perbuatanmu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka jiwa-jiwa akan bisa dimenangkan dalam kehidupan kita. Kita melakukan semua ini bukan untuk memperbesar gereja Tuhan. Tapi kita melakukan semua ini untuk memperbesar kerajaan Allah di muka bumi. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa, kami berdoa Tuhan pada pagi ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Ini kami Tuhan, gerejamu. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Pakai kami Bapa, untuk kami bisa pergi, menuai jiwa-jiwa, memberitakan Tuhan kabar keselamatan, menyelamatkan Tuhan anak-anak Tuhan yang masih sangat muda Tuhan, untuk mereka boleh mengenal Kristus di dalam hidup mereka. Pakai kami seluruh jemaat ini Tuhan. Tidak terlewatkan satu orang pun Tuhan, tapi setiap kami, Engkau berbicara bagi setiap hati kami Tuhan. Menggerakkan setiap kami, memberikan kekuatan bagi setiap kami Tuhan, untuk bisa melangkah dan melakukan yang terbaik Tuhan bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, Roh Kudus, kami selesai, hamba-Mu selesai. Tapi aku percaya Tuhan, Engkau belum selesai bagi setiap kami. Pakai kami Tuhan, setelah ibadah ini selesai, untuk kami pergi Tuhan, kemanapun kami pergi, memberitakan, menjadi saksi Tuhan bagi nama-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami mengucap syukur. Amin. Thank you banget buat Kodiki yang udah share firman. Tetap jaga kesehatan ya kayak. Thank you. Bagi saudara yang baru pertama kali ibadah bersama-sama dengan kami dari Jemaat Berkat Bagi Bangsa mau menyambut saudara. Kami senang sekali dengan kehadiran saudara dan kami berharap minggu-minggu ke depan saudara bisa ibadah bersama-sama dengan kami. Dan saudara juga bisa mengisi data pribadi di www.gb3.org/new visitor. Oke, seperti biasa kalau saya jadi announcer, saya akan memberikan pertanyaan buat saudara. Jadi jawabannya nanti bisa taruh di kolom komentar atau enggak di live chat. Jadi pertanyaannya adalah, sebutkan minuman yang kita hindari saat pandemi ini. Saya ulangi sekali lagi, pertanyaannya adalah sebutkan minuman yang harus kita hindari saat pandemi ini. Jemaat Tuhan, sebelum kita memberi, saya pengen share satu firman yang saya ambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua hal baik Tuhan yang Engkau berikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kalau kami memberi Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa itu semua karena Engkau telah memberikan semua hal-hal baik dalam kehidupan kami. Tuhan, biar kami memberi dengan hati yang bersukacita, hati yang bergembira. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, untuk perpuluhan dan persembahan bisa melalui transfer atau scan lewat QR. Untuk scan QR ini, jemaat bisa menggunakan aplikasi OVO, GoPay, mobile banking BCA, atau enggak Dana. Caranya tinggal buka aplikasinya, kemudian scan kode yang udah ada. Jemaat Tuhan, kita akan melihat pengumuman untuk seminggu ke depan. Halo Jemaat Berkat Bagi Bangsa, gimana nih kabarnya? Semoga semua sehat-sehat saja, baik-baik saja, happy-happy aja, semua damai-damai aja dalam naungan Tuhan ya kan. Dan ada sebuah pengumuman, kan kita biasanya dapat nih video renungan tiap hari Selasa dan hari Jumat. Nah, video renungannya akan tetap ada, tapi kita akan berubah formatnya. Formatnya itu apa sih? Formatnya itu kita akan buat sebuah format yang baru, namanya salah kaprah. Salah kaprah itu apa? Salah kaprah itu segala sesuatu yang sebenarnya salah, tapi karena sudah umum jadi dianggap benar gitu. Salah kaprah. Nah, kita akan membahas apa sih di salah kaprah ini? Tentu saja kita akan membahas tentang dari Alkitab ya, teks-teks Alkitab yang orang-orang mungkin salah memahaminya gitu. Lalu bagaimana kita tahu bahwa ini yang benar atau ini yang salah kaprah? Atau mana yang benar, mana yang salah? Nah, kita akan menggunakan sebuah kaidah-kaidah dan prosedur-prosedur yang umum yang dipakai orang-orang untuk memperdalam Alkitab. Kita akan melihat konteksnya apa dari sebuah pasal, kita akan melihat genrenya apa, dan seterusnya dengan metode-metode yang ada. Tujuannya apa sih? Tujuannya cuman agar kita lebih memahami
apa itu firman Tuhan yang sesungguhnya yang ingin Tuhan sampaikan lewat firman-Nya. Jadi ini tuh bakal keren banget, keren aja gitu. Kalau nanti ngobrol sama orang kita tahu jelas apa yang dimaksud oleh firman tersebut. Ini akan pasti banget akan menolong kita untuk memperdalami iman kita, menolong kita lebih dalam lagi di dalam Tuhan. Nah, so jangan lupa untuk tetap terus pantengin video-video renungan-renungan yang akan disampaikan. Dan jangan lupa untuk di-subscribe YouTube channel JB3 ya. Oke? Bye semuanya. Thank you. I love you. Terima kasih Bapak Ibu Saudara semua. Mari sebelum kita menutup kebaktian, kita akan sama-sama menundukkan kepala dan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini. Untuk kami boleh beribadah Tuhan di hadapan-Mu. Kami boleh memuji menyembah Tuhan. Kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Kami tetap boleh berfellowship dengan tatap muka Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengangkat tangan kita. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kami percaya Tuhan, kemanapun kami pergi, melangkahkan kaki, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mau mengingatkan untuk para orang tua, jam 10.30 akan ada ibadah untuk anak-anak sekolah minggu. Jadi pastikan anak saudara bisa ikut beribadah dengan teman-temannya. Ngomong-ngomong, jemaat Tuhan pasti penasaran dong dengan jawaban minuman yang harus kita hindari di pandemi ini. Jawabannya adalah kita itu harus menghindari minum yang namanya kopi 19. Maksud saya COVID-19. Oke, jemaat Tuhan, sampai ketemu lagi. Dadah.